Paradigma ini masih masuk dalam wilayah teori, ya, masih kaitannya dengan teori. Tapi nanti juga ada kaitannya dengan pendekatan atau metode. Seorang ilmuwan di dalam melihat masalah itu sudah punya kecenderungan. Coba kita perhatikan, kalau kita melihat masalah itu kita punya kecenderungan. Misalnya ini ada kerusuhan dan ada orang meninggal di situ di lapangan bola. Itu orang melihat itu sudah punya kecenderungan. Ada mengatakan, oh karena ini penonton tidak teratur. Ada mengatakan, oh ini lapangan terlalu penuh, melebihi kapasitas. Ada mengatakan, ini aparat kurang. Ini orang cara melihat masalah itu sudah ada polanya. Itu yang disebut dengan paradigma. Sudut pandang. Sudut pandang lebih kecil, dia lebih sempit. Jadi Pak, kita boleh meneliti fokus yang sama, tapi belum tentu paradigmanya sama dan pendekatannya sama. Misalnya sama-sama kita teliti strategi komunikasi guru, tapi ibu mungkin ambil dari segi interpersonalnya, hubungan interpersonalnya, sementara saya meneliti dari segi aspek perubahan perilaku siswa. Ini paradigmanya udah beda. Oke? Tapi ini paradigma Pak tidak tertulis. Ini tidak ada tertulis di proposal dan disertasi atau tesis. Tidak ada ditulis dalam paradigma ini, tidak ada. Jadi hanya dalam bentuk narasi kan? Apa? Tapi paradigma itu saya istilahkan ruhnya penelitian. Ruhnya. Tidak kelihatan, tapi geraknya itu terbentuk dari ruhnya. Ya, satu kali dulu Pak Irwan. Satu kali dulu tak supaya kita satu buku. Nah, paradigma komunikasi itu ada 4 Pak, atau paradigma sosial. Mungkin juga nanti ada materinya, tapi saya kasih dulu pengantar untuk ada namanya paradigma positivistik, yang kedua post positivistik, paradigma konstruktivisme, dan paradigma kritis. Cara kita melihat masalah itu seringnya jadi masalah, bukan masalahnya. Cara melihat masalah itu sering jadi masalah, bukan masalahnya. Caranya kita melihat masalah, itulah paradigma. Cara melihat masalah, bukan Ya. masalahnya. Ya. Kalau positivistik Pak itu cenderung pada penelitian kita itu melihat sumber, tadi rata-rata sumber strategi komunikasi itu melihat sumber dan halayak itu dianggap pasif. Ini linier. Jadi kalau kita katakan strategi komunikasi, hampir semuanya itu penelitian positivistik. Atau pengaruh komunikasi guru terhadap perilaku siswa itu positivistik karena dia tekankan pada sumber. Tekankan media, pengaruh media, pengaruh berita media terhadap pembentukan perilaku halayak, itu positivistik. Berarti kan positivistik Pak kuantitatif bro. Iya, kan kita ke situ. Nah, karena ini linear, maka positivistik ini memang cenderung ini nanti ada pendekatan. Maka sebenarnya nanti pendekatan ini ada. Kuantitatif. Iya, itu nanti kuantitatif. Jadi positivistik itu sebenarnya Kuantitatif. Jadi ini mengambil analogi dari hukum alam, bahwa kalau air itu diperaskan pasti mendidih. Ya. Nah, jadi ini pakai pendekatan kuantitatif. Misalnya pakai korelasi atau regresi, komparasi, ya. Nah, itu pendekatan. Ini paradigma cara pandang. Jadi ketika Bapak ini melakukan penelitian,
Bapak sudah memikirkan bahwa sebenarnya yang jadi pokok masalah ini komunikatornya. Jadi kalau Bapak Ibu mau teliti itu strategi komunikasi guru, berarti Ibu sebenarnya sudah berpikir secara tidak sadar bahwa yang jadi masalah itu sebenarnya guru. Ya, strategi guru ya seperti Pasti Bapak Ibu mencurigai guru kan? ini terutama ada guru. Pasti masalahnya jadi guru. Tidak seperti guru. Berarti itu positivis. Positif ya. Positif. Tapi itu tidak tertulis, itu ada dalam cara berpikir kita. Kenapa ini penting supaya nanti jangan berbeda, kita pakai paradigma positivistik, kemudian kita pakai pendekatan kualitatif, baru kita pakai teori kualitatif, nanti hati-hati nanti. Makanya ini paradigma penting. Kalau S1 sih tidak diperhatikan ini. Belum selesai. Tapi karena kita ini S3, kita mulai meletakkan kompetensi keilmuan itu secara tepat. Ya. Karena tidak ada sekolah di atasnya ini. Ya. Secara dia keluar tuh ngomongnya. Iya. Nah, kalau positivistik, dia melihat bahwa sebenarnya yang jadi persoalan itu, yang jadi masalah itu ada pada halayak, Ada pada objek yang ada pada objek. Objek masalah, bukan subjek. Biar ini guru pintar, kalau guru mereka malas, bagaimana? Apakah kalau positivistik, strategi komunikasi guru yang sukses, otomatis mahasiswa sukses, otomatis siswa sukses, itu positivistik. Jadi kalau Bapak bilang, apa mental anak-anak sekarang rusak karena media sekarang banyak memberitakan hoax, berarti positivistik. Karena penyebabnya ini dari sini. Tapi kalau kita mengatakan bahwa anak-anak sekarang punya kebebasan, anak-anak sekarang punya ini demokrasi, anak-anak sekarang ini bisa memilih metode, berarti kita positivistik. Positivistik. Ya. Jadi kita melihat permasalahan yang kita mau teliti dari sini, fokusnya dari sini. Fokusnya di sini, fokusnya di sini, ya. Nah, yang mana sebenarnya jadi pendatang permasalahan, pokok masalah ini atau ini, ya. Yang ketiga ini konstruktivisme melihat bahwa sebenarnya antara sumber dan halayak tidak bisa dipisahkan. Tapi bukan sumber dan halayak yang diteliti, tapi bagaimana proses membangun pesan. Bagaimana membangun pesan antara sumber dan halayak. Di sini orang biasa pakai analisis semiotik, analisis framing, analisis wacana. Jadi nanti kalau Bapak ada analisis semiotik meneliti pesan-pesan, itu nanti di sini konstruktivisme paradigmanya. Bagaimana seorang atau bagaimana pesan itu dibuat, bagaimana pesan itu dikaji, bagaimana pesan itu dimaknai. Itu konstruktivisme. Melalui pesan-pesan, melalui simbol-simbol juga. Ya, simbol-simbol. Nah, kalau kritis itu, ya, dia tidak hanya mengkaji bagaimana membuat pesan, tapi bagaimana pesan ini bisa mengubah. Jadi bagaimana pesan ini bisa mengubah ini, mengubah halayak. Jadi kalau Bapak nanti meneliti perubahan, misalnya Bapak meneliti bagaimana ketimpangan gender, bagaimana ketimpangan kebijakan, sehingga itu nanti bisa menimbulkan apa tadi istilahnya ketidaksetaraan, dan Ibu memikirkan bagaimana supaya terjadi kesetaraan. Itu berarti kritis, karena menurut paradigma kritis tidak ada pesan
yang dibuat tanpa tujuan. Kalau paradigma konstruktivis bagaimana membuat pesan? Berhenti situ saja. Kalau ada pesan juga. Tapi kalau kritis, setiap pesan pasti punya tujuan. Jadi tidak ada pesan pasti punya tujuan. Berarti setiap konten punya tujuan. Yang jelas ya. Karena itu yang disebut dengan apa? Konstruksi pesan media. Konstruksi media. Yang biasa disebut dengan realitas kedua, realitas media. Ini porsi ini beliau ahlinya. Fakta itu adalah realitas pertama, media itu adalah realitas kedua atau the second reality. Antara fakta dan realitas nyata dan realitas media itu beda. Ya. Fakta media yang fakta apa? Bisa beda? Iya beda. Misalnya dari kerusuhan, dari kerusuhan di sini. Orang yang menonton langsung di sini beda dengan orang yang baca koran atau nonton TV. Kenapa? Karena kebetulan yang disorot oleh televisi itu cuma ini saja. Ini yang dilihat oleh pemirsa. Ya. Jadi Bapak Ibu, di mana kecenderungannya Bapak Ibu melihat permasalahan? Oh, saya sebenarnya ini lebih cenderung ke sini. Saya lebih cenderung melihat atau memilih. Kalau bukan cenderung memilih. Kalau memang kita ini mau memilih, saya mau memilih fokus ini. 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 Jadi kita tahu. Nah, biasa dalam terakhir ini Pak, karena cuma 4, mungkin pendekatan kita bahas minggu depan. Iya. Pendekatan masih ada. Allah. Ya. Biasa penguji begini, ya. Saya pernah dulu ada anak bimbingan saya meneliti analisis semiotika channel, analisis semiotika pesan seks bebas pada channel. Saya tidak usah sebut channelnya, pada satu channel. Nah, sebenarnya ini secara metodologi, secara metode ini sebenarnya proposalnya sudah cocok. Berarti dia mengkaji konstruktivisme, ya, dia mengkaji paradigma konstruktivisme, karena dia mengkaji analisis semiotik pesan-pesan itu tadi. Waktu ujian ditanya oleh penguji, apa manfaatnya ini, apa tujuannya ini Anda teliti. Sebenarnya ini pertanyaannya biasa saja. Tapi kalau kita analisa, ini sebenarnya pertanyaannya menyangkut pertanyaan paradigma kritis. Padahal yang diteliti oleh anak ini paradigma konstruktivis. Nah, ini sendiri terjadi pada saat ujian. Akibatnya apa? Karena tidak paham itu paradigma, akhirnya penguji mengatakan tambah masalah-masalahmu, tambah datamu, tambah ini, salah ini. Bukan salah, memang paradigmanya beda. Anda salah melakukan satu paradigma. Dari paradigma konstruktivis kita bawa ke paradigma kritis, maka ambil data ulang, penelitian ulang. Walaupun itu cuma menambah masalah. Karena itu kalau saya menguji atau membimbing, saya cenderung itu mempertahankan rumusan masalah. Fokus, karena kapan fokus berubah, konsekuensinya habis. Teori berubah, data harus berubah, analisis berubah, sama dengan penelitian ulang. Bilang satu jadi ditambah Pak, fokusnya jadi berubah, bukan jadi berubah, itu namanya sangat ganti penelitian. Iya. Oke Bapak Ibu, saya kira ini cukup padat. Ini kita sudah bahas sampai pendekatan paradigma ini, pendekatan kemudian. Jadi untuk memastikan apakah penelitian Bapak Ibu sudah berada, sudah sesuai dengan keinginan kita, fokusnya harus cocok, teorinya harus cocok, dan paradigmanya harus cocok, ya, paradigmanya harus tepat.
pendekatan nanti. Tadi Pak Nurdin banyak bicara pendekatan teknis, bagaimana mengambil data, bagaimana ini sebagai narasumber, sebagai apa itu nanti kita bahas.